Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini insyaallah kita akan dibersamai dengan program yang sangat bermanfaat, yaitu Tarjih Menjawab, dan kali ini adalah edisi perdana dari program tersebut. Program Tarjih Menjawab ini adalah kerjasama antara Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, TVMU, dan juga Pusat Tarjih Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan. Di edisi perdana ini kita sudah kehadiran atau dibersamai secara langsung oleh Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, beliau Profesor Dr. Syamsul Anwar MA. Sehat Prof. Syamsul? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustaz. Di Ramadan pertama ini insya Allah kita akan membahas beberapa tema ya Ustaz. Ya, nanti terima kasih. Insya Allah kita akan bersama-sama menggali beberapa hal terkait bulan Ramadan. Di sesi yang pertama ini ada beberapa yang ingin kita diskusikan bersama Prof. Syamsul. Pertama terkait dengan penentuan awal bulan. Mengapa Muhammadiyah sampai sekarang masih bersikukuh dengan hisab, Ustaz? Artinya sudah menetapkan, sudah mantap dengan hisab begitu, Ustaz. Apakah ada dalil-dalilnya dari teks agama? Dan kenapa kok memilih hisab bukan metode yang lain? Begitu, Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Pertanyaan yang cukup menantang dan juga pertanyaan yang baik. Jadi mengapa Muhammadiyah menggunakan hisab itu? Nah, yang pertama bahwa harus kita akui di kalangan umat Islam ada dua cara menentukan awal bulan, khususnya bulan-bulan ibadah Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Ada yang menggunakan ru'yat, ada yang menggunakan hisab. Muhammadiyah menggunakan hisab. Alasannya adalah yang pertama bahwa ru'yat itu terbatas kaperannya di muka bumi, sehingga di suatu tempat sudah terru'yat, di tempat lain belum terru'yat. Ini misalnya ini mungkin bisa ditayangkan. Nah, ini Zulhijjah ya, bulan Zulhijjah. Ini ijtima akhir Zulkaidah menjelang Zulhijjah. Jadi ini kita lihat di bawah ini yang terlihat itu di benua Amerika, sedangkan di Arab Saudi tidak terlihat. Berarti nanti hari Arafahnya jatuh beda itu, karena di benua Amerika telah masuk Zulhijjah keesokan harinya, sementara di Arab Saudi belum. Jadi sehingga timbul problem Zulhijjah itu. Kalau gambar ini, nah ini gambar ini memperlihatkan yang biru ini sudah bisa terru'yat di Arab Saudi. Ini untuk Zulkaidah 433. Itu di Australia belum, di New Zealand masih di bawah ufuk. Di Indonesia ya tergantung nanti apakah hasil teropongnya terlihat atau tidak. Jadi nanti timbul problem hari Arafah. Nah, jadi bagaimana kita menyatukan jatuhnya hari Arafah sehingga umat Islam dapat mengerjakan puasa serentak di seluruh dunia? Satu-satunya jawabannya adalah pakai hisab. Itulah sebabnya Muhammadiyah menggunakan hisab. Kalau dalil-dalilnya ya sudah dijelaskan dalam berbagai dokumen Muhammadiyah. Antara lain kita menafsirkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, itu
ilatnya adalah karena pada zaman Rasulullah hisab belum berkembang, karena itu digunakan ruqyat. Pada zaman modern ini hisab sudah sangat canggih, bisa menghitung ratusan tahun ke depan dan presisinya cukup meyakinkan. Oleh karena itu ya kita menggunakan hisab itu, dan bisa meramal tanggal secara tepat ke depan. Itu Ya. antara lain. Baik, terima kasih Prof. Jadi para pemirsa sekalian, mengapa Muhammadiyah menggunakan hisab? Karena memang hisab ini pada saat ini menjadi metode yang maslahatnya jauh lebih besar, begitu Ustaz. Yang kedua Ustaz, dengan adanya kriteria baru dari Mabims yang kemudian sekarang sudah dipedomani oleh Kementerian Agama, seberapa besar kemungkinan perbedaan awal Ramadan di tahun ini Ustaz? Tahun ini kelihatannya akan berbeda awal Ramadannya. Kriteria Mabim yang terakhir itu 364 ya, itu meningkatkan ketinggian hilal. Itu semakin problem karena kita Indonesia, Asia Tenggara pada umumnya itu berada di bagian timur. Dengan semakin ditingkatkan kriteria terlihatnya hilal, maka peluang untuk terlihatnya hilal itu semakin semakin kecil, sehingga akan selalu tertinggal, termasuk dengan misalnya Mekah itu. Nah, yang problem nanti pasti Zulhijjah. Di Indonesia karena kriterianya diperbesar, sehingga pada bulan Zulhijjah tahun tertentu tidak terlihat, sementara di Mekah akan terlihat itu. Nah, ini gambar yang ada di kita ini Zulhijjah 1443 ini. Jadi di Mekah sudah dimungkinkan terlihat itu. Jadi di Tabuk, Arab Saudi itu 5 derajat itu. Sedangkan di Yogyakarta baru 1 derajat itu. Sehingga peluang untuk terjadinya perbedaan itu sangat besar sekali. Jadi semakin ditingkatkan derajatnya, akan semakin peluang perbedaan itu menjadi lebih besar. Mestinya di bagian timur Indonesia ini ya derajatnya kecil-kecil saja itu. Tidak usah terlalu besar karena nanti susah menyatukannya. Jadi intinya bahwa Arafah itu adalah hari ibadah. Semestinya hari ibadah itu dapat dilakukan oleh umat Islam pada momen yang tepat dan dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh dunia pada hari yang sama. Jadi itu baik Ustaz. Sebabnya, jadi kemungkinannya berbeda itu sangat besar ya Ustaz ya? Ya semakin besar apabila kriteria itu untuk daerah timur semakin ditingkatkan atau diperbesar pula. Nah Ustaz, kalau misalkan nanti ada perbedaan ya, dan itu tadi dijelaskan oleh Prof. Samsul sangat mungkin di Ramadan kali ini, bagaimana sikap kita untuk menyikapi perbedaan penentuan awal bulan tersebut Ustaz? Ya masing-masing bertoleransi lah terhadap yang lain itu, karena ini masalah agama. Jadi pengamalannya sesuai dengan keyakinan masing-masing, tidak usah diperbesar itu. Jadi perlu dikembangkan rasa toleransi antara kita. Jadi saling menghormati. Jadi begitu saja itu. Jadi tidak boleh saling menyalahkan begitu ya. Saling menyalahkan itu. Mari yang penting mari kita menghusyukkan amal ibadah kita masing-masing. Gitu. Ustaz, ada enggak Ustaz kira-kira tawaran solusi dari Muhammadiyah begitu? Karena kalau tidak salah Muhammadiyah sebenarnya termasuk yang menggagas atau mengkampanyekan kalender Islam internasional Ustaz. Yang itu salah satunya sebenarnya untuk menghindari perbedaan seperti ini Ustaz. Ya, solusi
untuk menyatukan hari jatuhnya hari Arafah di seluruh dunia itu satu-satunya jalan adalah menerapkan sistem kalender Hijriah global atau internasional itu. Dan tahun 2016 umat Islam dari 60 negara itu telah menyepakatinya. Tinggal kita perlu menerapkan atau tidak. Ya itulah solusinya. Menurut Muhammadiyah, satu-satunya solusi adalah kalender Hijriah global itu. Kalau kita bertolak pada kalender lokal, ya tidak akan pernah tercapai penyatuan jatuhnya hari Arafah. Memang ada problem di situ. Problemnya adalah bahwa kalender global itu menghendaki hisab, tidak mungkin memakai ru'yat. Itulah di situ tantangannya itu di situ gitu. Baik, kira-kira kapan Ustaz kita beranjak ke kalender internasional ini Ustaz? Ya, ya tergantung kita semua. Oke. Jadi kita harus memahami apa manfaat kalender itu dan apakah memenuhi dasar-dasar syar'i atau tidak. Kalau itu sudah kita pahami semua, lah kenapa tidak kita amalkan? Mari kita amalkan segera. Dan dengan demikian pun kita bisa berdiplomasi keluar negeri itu juga, terutama juga terhadap Arab Saudi itu ya, kita bernegosiasi itu untuk menempatkan hari Arafah itu jatuh serentak di seluruh dunia. Maka kita mau tidak mau memakai kalender Hijriah global yang itu ya kebetulan ya harus menghendaki hisab. Jadi memang persoalannya itu di situ. Tapi mudah-mudahan kita segera dapat memahami arti pentingnya itu, karena terkait momen pelaksanaan sebuah ibadah yang penting. Baik, terima kasih Prof. Samsul. Para pemirsa sekalian, ya asyik sekali kita ngobrol dengan Prof. Samsul terkait seputar bulan Ramadan ya. Insya Allah setelah ini kita lanjutkan kembali obrolan yang menarik ini setelah pariwara berikut ini. Para pemirsa sekalian, kembali lagi bersama saya Niki Alma Febriana Fauzi yang masih dibersamai oleh Profesor Dr. Samsul Anwar MA, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita lanjutkan kembali obrolan kita, masih menyambung ya sesi sebelumnya tadi Prof. Samsul menyinggung tentang kalender Islam global atau kalender Hijriah global. Sebenarnya seperti apa itu Prof, kalender Hijriah global? Mungkin para pemirsa sekalian juga penasaran ya, itu sering disebut-sebut, tapi bagaimana dan seperti apa kalender Hijriah global tersebut Prof? Ya baik, terima kasih Mas Alma dan para pemirsa sekalian yang berbahagia. Jadi kalender Hijriah global atau boleh juga disebut kalender Islam internasional itu pada prinsipnya adalah kalender berdasarkan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Jadi misalnya tanggal 1 Ramadan ya, misalnya tanggal 2 April ya seluruh dunia harus 2 April. Tanggal 1 Syawal ya seluruh dunia ya pada hari itu 1 Syawal semua itu. Kalau sekarang kan tidak. Mungkin tanggal 1 Ramadan ada yang tanggal 2, ada yang tanggal 3 gitu. Itu tidak global. Jadi kalender global itu kalender 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia, yang berarti seluruh permukaan bumi ini dipandang sebagai satu kesatuan matlak. Jadi tidak ada perbedaan matlak. Matlak bagian barat bumi, matlak bagian timur itu, atau matlak Asia Tenggara, matlak Timur Tengah, matlak Afrika, matlak Amerika, tidak ada. Seluruhnya satu matlak. Jadi satu tanggal, satu hari di seluruh dunia. Nah, itu sesungguhnya kalender itu. Kalender secara umum itu kalau saya mengartikan sebetulnya penandaan hari
dalam guliran waktu dari masa lalu ke masa depan yang tak berhenti. Jadi ditandai. Hari ini bumi berputar 1 kali putaran. Nah, kita beri tanda. Tandanya angka 1, angka 2, 14, 4, 3. Nah, itu tanda. Nah, jadi penandaan inilah yang disebut kalender. Jadi kalender itu menandai guliran waktu dari masa lalu ke masa depan yang tak berakhir dengan tanda-tanda tertentu berupa angka dan berupa nama. Nama itu hari Ahad, hari Senin, hari Selasa. Tanggalnya tanggal sekian. Jadi itu kalender. Jadi kalau kalender global itu berarti 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia. Nah, untuk mewujudkan itu sebenarnya ada syarat-syaratnya atau prinsip-prinsipnya begitu Prof, atau kriterianya? Tentu tidak bisa sembarangan. Tidak sembarangan asal buat kalender ya Prof? Tidak asal buat kalender. Nah, kira-kira apa saja Prof prinsip-prinsip pembuatan kalender Hijriah global ini Prof? Jadi untuk membuat kalender Hijriah global itu harus ada 1 prinsip. Yang kedua syarat. Yang ketiga kriteria. Jadi yang paling penting itu adalah prinsip dan syarat. Kriteria itu bisa dibuat apapun, yang penting dapat memenuhi prinsip dan syarat. Nah, prinsip yang pertama itu adalah ya kita menerima hisab. Itu prinsip. Kalau kita pakai ru'yat ya nggak mungkin, karena ru'yat itu terbatas. Di Mekah terlihat, di Asia Tenggara tidak terlihat. Di Mekah tidak terlihat, di benua Amerika atau di Afrika tidak terlihat, atau di Eropa tidak terlihat. Itu jadi, atau di benua Amerika terlihat, di Arab tidak terlihat, atau di Arab terlihat, di Indonesia tidak terlihat. Jadi nggak bisa kita berpatokan kepada ru'yat itu. Jadi mau tidak mau kita harus memakai hisab itu. Nah, yang kedua itu transfer imkanu ru'yat. Transfer imkanu ru'yat itu artinya imkanu ru'yat yang terjadi di suatu tempat dimanapun di muka bumi, baik di benua Amerika, di benua Eropa, di benua Afrika, di Timur Tengah, itu ditransfer ke kawasan timur bumi. Asia Tenggara, Jepang, Australia, New Zealand, dan Laut Pasifik. Gitu. Nah, ya, arti transfer imkanu ru'yat itu, imkanu ru'yat di satu tempat itu dianggap berlaku pada kawasan-kawasan timur yang belum imkanu ru'yat. Mau tidak mau seperti itu. Ya sama dengan ru'yat sendiri. Di Jakarta itu ru'yat, di Papua belum, lalu ru'yat di Jakarta ini ya kita anggap berlaku di Papua. Itu namanya transfer ru'yat. Nah, ini yang ditransfer itu imkanu ru'yatnya. Di Aceh sudah imkanu ru'yat. Nah, lalu ditransfer ke bagian timur Indonesia, Sulawesi, Bali, itu Papua, Ambon, itu namanya itu. Jadi dalam kalender global ini perlu itu. Yang ketiga kesatuan matlak, itu artinya seluruh muka bumi ini dianggap satu kesatuan matlak itu. Yang keempat keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia. Nah, tadi itu, jadi seluruh dunia harus jatuh tanggal 1, itu. Tanggal 2-nya sama di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, penerimaan garis tanggal internasional. Nah, sebab kalau kita bikin garis tanggal lain itu nanti malah jadi kacau nanti harinya. Ini hari mengusulkan di Ka'bah begitu ya Pak? Nah, itu lebih kacau lagi. Ini sebelah kiri Ka'bah sudah hari baru, sebelah kanannya masih hari lama. Yang di sini sholat Jumat, di sini sudah hari Sabtu. Nah, jadi itu 5 prinsip yang harus ada dalam kalender Hijriah. Lalu syaratnya Prof, kalau tadi prinsipnya, syaratnya? Kalau syaratnya itu ya yang paling pokok itu adalah bagaimana kalender itu tidak memaksa
kawasan barat bumi itu tertunda masuk bulan baru demi menunggu kawasan timur yang belum masuk bulan baru. Nah, ini kacau jadinya. Jadi nggak boleh itu. Syarat itu harus dipenuhi. Gimana kriterianya? Ya harus menyesuaikan dengan syarat itu. Yang kedua, kawasan timur bumi seperti Australia, Asia Tenggara, New Zealand, kawasan Pasifik, Jepang, dan sebagainya itu tidak boleh dipaksa masuk bulan baru untuk mengikuti kawasan barat yang sudah masuk. Nah, kriteria itu harus mampu menjaga dua hal ini. Itu dua hal yang paling pokok sebagai syarat itu. Ya, kalau jadi, kriterianya apa, Prof? Untuk bisa tetap menjaga syarat tersebut terjadi, Prof? Jadi kriterianya itu ya ada bermacam-macam kalender internasional ya, ada kalender internasional Maroko itu yang ditetapkan tahun 2008 gitu ya. Saya ikut dalam sidangnya waktu itu kalender kriterianya sederhana sekali. Apabila ijtima terjadi sebelum pukul 12 waktu internasional GMT, itu keesokan harinya itu adalah tanggal 1 bulan baru di seluruh dunia. Nah, itu diuji selama 100 tahun. Jadi dihitung dari tahun 1420 berapa ya, 29 apa 30 itu sampai tahun 1500. Nah, itu diuji konsisten ya. Nah, cuma waktu di Turki masih ada kritik-kritik lalu diperbaiki. Jadi kriteria terbaru itu adalah satu, seluruh kawasan dunia dipandang sebagai satu kesatuan di mana bulan baru dimulai pada hari yang sama di seluruh kawasan dunia tersebut. Jadi itu kriteria yang kedua. Bulan baru dimulai apabila di bagian manapun di muka bumi sebelum pukul 12.30 malam atau jam 00 waktu universal atau GMT telah terpenuhi kriteria 5 ketinggian, 8 elongasi. Jadi kriteria jarak sudut antara matahari dan bulan pada waktu matahari tenggelam mencapai 5 derajat ketinggian dan 8 derajat elongasi. Jadi istilah kita itu 58. Jadi apabila telah tercapai imkanu ru'yat 58 dimanapun di muka bumi. Karena kalender global itu nggak boleh mematok kita lihat harus di tempat ini, itu lokal. Karena kita ngelihatnya dari tempat ini di tempat manapun. Kemudian apabila imkanu ru'yat menurut kriteria 58 itu telah tercapai di suatu tempat manapun dunia dan lewat pukul 12.30 malam, maka itu tetap boleh masuk bulan baru dengan ketentuan ijtima di New Zealand sudah ijtima dan 58 itu mencapai benua Amerika. Nah, itu syaratnya. Jadi boleh lewat pukul 12 malam itu. Nah, kriteria itu yang kemudian dipedomani oleh Muhammadiyah atau bagaimana, Prof? Katanya Prof Samsul dan di Majelis Tarjih itu sudah membuat semacam rancangan kalender Hijriah global, Prof. Ya, kita sudah menerbitkan kalender Hijriah global karena inilah kesepakatan dunia yang paling terakhir. Jadi sudah kita ikuti, kita nggak mungkin bikin sendiri, berarti kita menyimpang dari kesepakatan. Ini sudah disepakati. Jadi inilah yang kita ikuti seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, baik. Ya. Terima kasih, Prof. Kita lanjutkan para pemirsa sekalian obrolan kita setelah pariwara berikut ini. Para pemirsa sekalian, kembali lagi di program Tarjih Menjawab, masih bersama Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Samsul Anwar MA. Kita tadi sudah berdiskusi terkait dengan penentuan awal bulan dan potensi perbedaannya di Ramadan kali ini. Kita sekarang akan berdiskusi dengan Prof. Samsul, ya, berbincang-bincang lebih tepatnya
terkait dengan bagaimana Ramadan tahun ini ya, yang kita tahu masih di masa pandemi COVID-19. Apakah ada sikap keagamaan Muhammadiyah yang berbeda begitu, Prof. Samsul, dengan mungkin 2 tahun terakhir ya? Karena kita tahu 2 tahun terakhir mungkin Muhammadiyah sangat berhati-hati ya, menganjurkan masjid-masjid dan juga umat Islam agar melaksanakan sholat tarawih di rumah ya, dan seterusnya. Apakah di Ramadan kali ini boleh melakukan itu, Prof. Samsul? Ya, baik. Pertanyaan yang cukup menyentak. Ditunggu-tunggu ini, Prof. Iya. Sebelum saya menjelaskan itu, mungkin kita perlu dulu melihat kondisi COVID-19 di Indonesia. Menurut data terakhir tanggal 28 Maret 2022. Nah, dari situs Kominfo kita mendapatkan data-data sebagai berikut, yaitu jumlah seluruh orang Indonesia yang terkonfirmasi COVID-19 sejak bulan Maret tahun 2020 hingga sekarang itu jumlahnya mencapai 6.151 orang. Jadi 6 juta orang terkena COVID itu secara keseluruhannya. Kemudian yang sembuh dari 6 juta lebih itu ada 5.724.963 orang. Nah, itu yang sembuh. Kemudian yang meninggal selama 2 tahun ini ada 154.774 itu yang meninggal selama 2 tahun ini. Kemudian pada tanggal 28 Maret orang yang terkonfirmasi itu ada 2.798 orang. Dan pada tanggal itu juga yang sembuh 10.301. Jadi termasuk yang terkonfirmasi hari-hari dan saat sebelumnya. Itu pada hari itu mereka sembuh 10.301 orang itu. Nah, untuk tanggal 28 Maret itu yang meninggal itu sebanyak 104 orang. Nah, ini dari data ini. Jadi dengan demikian, meskipun data ini menunjukkan telah terjadi penurunan, tetapi COVID itu masih ada. Jadi dihimbau kepada masyarakat jangan menganggap COVID tidak ada lagi. Nyatanya ini tanggal 28 kemarin ada yang meninggal 104 orang itu, dan yang terkonfirmasi 2.798 orang itu. Nah, kemudian dari situs Kominfo ini juga kita mendapatkan data bahwa vaksinasi ke-1 yang pertama, orang divaksinasi pertama itu telah tercapai 195.958.039 orang. Jadi sudah cukup banyak. Kemudian yang sudah divaksinasi 2 kali sebanyak 157.974.507 orang. Yang sudah vaksinasi ketiga ada 20 juta orang. Jadi masih sedikit itu. Jadi memang untuk vaksinasi ketiga ini diutamakan mereka yang lansia dan punya penyakit komorbid gitu. Nah, tapi perlu juga dicatat yang terkonfirmasi tanggal 28 itu umumnya mereka yang punya penyakit komorbid dan lansia itu. Jadi yang sudah divaksin kalau sehat itu insya Allah tubuhnya bisa melawan virus COVID-19 ini. Jadi itu gambarannya masih tetap ada. Jadi oleh karena itu
Majelis Sarji dan MCCC itu tetap menghimbau wajib hukumnya waspada. Nah, jadi kita Jangan harus sampai waspada. teledor begitu. Masalah ketiga apa kedua vaksinasinya? Ini baru kedua Ustaz. Segera ketiga ya di PKU itu biasanya. Siap, Prof. Tiap hari ada. Saya datang ke PKU itu ya, itu tanya di sana. Ya, jadi itu sangat penting. Tapi memang prioritasnya yang ketiga ini orang lansia. Tapi sudah 2 kali ya, alhamdulillah. Ya, meskipun tidak menjamin kita tidak terkena, tapi tingkat fatalitas atau keparahannya itu memang jauh berkurang gitu. Kalau dulu orang terkena banyak yang meninggal, kalau sekarang ya kecuali hanya orang lansia atau orang yang Komorbid. ada komorbid. Ya. Lah provinsi-provinsi yang paling tinggi kasus COVID-nya itu kalau DIY ini urutannya kelima ya, jadi urutan kelima kalau DIY. Yang pertama itu Jabar, kedua Jateng, ketiga Papua, keempat Lampung, kelima DIY. Jadi kita ini cukup tinggi yang masih kelima itu. Nah, jadi kalau tadi ditanyakan bagaimana sikap Muhammadiyah, itu berhati-hatinya tetap. Jadi memakai masker. Dan protokol kesehatan tetap dijalankan, baik di masjid atau di manapun itu. Nah, jadi itu sikap yang perlu. Nah, perlu saya sampaikan tanggal hari Senin itu tanggal 27 ya. Ya, 27. Nah, hari Senin tanggal 27 itu diadakan rapat koordinasi dan sosialisasi oleh Menteri Menko PMK. Nah, Menteri Menko PMK bersama KSP, Kepala Staf Kepresidenan, dan organisasi wakil-wakil organisasi agama Islam. Nah, jadi dalam rangka menghadapi Ramadan dan Idul Fitri ini, yang intinya di situ pemerintah menyampaikan bahwa telah diberi kelonggaran, tapi bukan berarti pandemi selesai, belum. Tapi diberi kelonggaran, gitu ya, Bro. Ya, diberi kelonggaran. Dan waktu itu ada usulan supaya pemerintah membuat patokan berdasarkan masukan-masukan dari organisasi keagamaan itu. Nah, maka KSP itu dan Menko PMK meminta Menteri Agama untuk memberikan petunjuk bagaimana pelaksanaan ini, supaya nggak simpang siur. Nanti organisasi A bikin peraturan B, organisasi C bikin peraturan D, lain-lain, masyarakat di bawah jadi bingung. Jadi kata Pak Muldoko, KSP itu sebaiknya disatukan oleh pemerintah. Jadi kemungkinannya begitu. Tapi Majelis Sarji dan MCCC sudah membuat konsep, kita serahkan kepada PP. Apakah PP Muhammadiyah nanti akan mengeluarkan atau tidak, tapi kesepakatannya dalam rapat dengan Menko PMK dan KSP itu supaya seragam, tidak membingungkan, dibikin oleh pemerintah dengan melibatkan MUI dan organisasi lainnya. Jadi begitu. Artinya ibadah di bulan suci Ramadan yang biasanya mungkin di tahun-tahun tidak ada COVID, bisa tarawih berjamaah, subuh berjamaah, buka puasa bersama begitu, di Ramadan kali ini dimungkinkan ya Prof ya untuk bisa dilaksanakan atau bagaimana Prof Samsul? Oh ya, sudah diberi kelonggaran sehingga dimungkinkan untuk dilaksanakan baik itu tarawih maupun subuh, sholat Idul Fitri. Tetapi dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Bahkan saya sendiri dalam rapat itu menyampaikan ke forum, orang yang komorbid
dan orang lansia sebaiknya beribadah di rumah saja. Oh, itu. iya, iya. Karena itu data-data menunjukkan mereka itu yang rentan. Ya. Nah, jadi itu, dan itu digarisbawahi oleh Menko PMK itu okay. Pak Muhadjir Effendi. Jadi begitu. Oke. Kalau untuk pelaksanaan lebih teknis, Prof, misalkan sholat 5 waktu atau sholat jamaah di masjid begitu, apakah masih tetap menjaga jarak begitu, Prof, atau sudah boleh rapat begitu, Prof? Karena ini juga sering ditanyakan oleh para pemirsa sekalian. Ya, tergantung kondisinya itu. Dalam pedoman MCCC itu boleh rapat dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tertentu itu ya masjid terbuka, tidak pakai AC dan sebagainya itu. Jadi itu ada syarat-syaratnya ya, Prof, ya, kalau mau merapatkan saf begitu para pemirsa sekalian. Jadi ini menjadi catatan juga bagi para pemirsa agar menjalankan ibadah puasa Ramadan ini lebih khusyuk dan lebih tenang, tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, yang paling penting itu jangan lalai. Protokol kesehatan wajib. Jangan lalai juga harus begitu ya, cuci Prof. tangan itu. Bahkan kita menganjurkan kalau wudhu saja dari rumah, bawa peralatan sendiri. Itu lantai masjid harus dipel dengan cukup sering gitu, dan sebagainya. Baik, Prof, kita lanjutkan setelah sesi berikut ini, Prof. Insya Allah setelah pariwara berikut ini kita akan lanjutkan dengan obrolan yang lebih mengasyikkan. Para pemirsa sekalian, kembali lagi di program Tarjih Menjawab, masih bersama saya Niki Alma Febriana Fauzi, dan juga di sini masih dibersamai oleh Prof. Samsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Prof, tadi kita sudah membahas tentang penentuan awal bulan, lalu kemudian kalender Islam global, dan juga tuntunan Ramadan di kala pandemi COVID-19. Saya ingin melompat agak jauh, Prof, ya, di akhir Ramadan nanti, karena kita perlu mempersiapkan sepertinya sejak sekarang terkait pembayaran zakat fitri, ya, atau dalam fikih biasa disebut zakat fitrah gitu. Nah, di masyarakat itu kadang masih muncul kebingungan, Prof. Ada yang zakat fitrah itu 2,5 kilo, ada yang 2,75 kilo, ada yang 3 kilo bahkan, Prof. Sebenarnya itu bagaimana, Prof, cara menghitungnya, ya, konversi dari 1 mud lalu kemudian menjadi alat ukur di era modern sekarang, Prof. Mungkin ada penjelasan dari Prof. Samsul. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dan sekaligus complicated ini. Ya, tapi perlu kita sampaikan ke masyarakat. Yang pertama, menurut hadis bahwa zakat fitri itu dinyatakan besarannya 1 sa' bahasa Arab. Kalau kita inisialkan 1 sa', tapi bukan 1 sa' semen ya. Jadi sa' terjemahan dari sok, karena kata sa' itu ya dari bahasa Arab gitu. Jadi farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri ala kulli nafsin minal muslimin so'an min tamarin dan seterusnya. Jadi yang penting 1 sok. Nah, berapa 1 sok itu? Nah, itu yang perlu kita konversi. Kita harus membaca statement-statement fuqaha. Jadi yang pertama, fuqaha mengkonversinya ke dalam timbangan yang banyak berlaku dalam dunia Islam yang disebut retail. Retail itu ya kayak pon gitu ya. Tapi nggak sama persis dengan pon. Jadi retail itu pun banyak, tiap negeri punya retail. Ada retail Baghdad, ada retail Mesir, ada retail Syam, ada retail Homs, ada retail Palestina, dan macam-macam. Tiap negeri punya retailnya, ada retail Hijaz ya. Dan beda-beda itu ya, Prof. Beda-beda besarannya. Lalu yang digunakan oleh para fuqaha itu namanya retail Baghdad, yang itulah timbangan yang paling banyak digunakan oleh kaum muslimin. Jadi dalam kitab fikih itu kebanyakan menyatakan 1 sa' itu adalah 5/3 retail Baghdad. Nah, jadi 5/3 itu. Nah, sekarang kita retail itu timbangan, sa' itu takaran. Nah, jadi itu beda itu.
Jadi kemudian satu retail itu berapa besar itu. Nah, ini ditemukan data bahwa satu retail itu sama dengan 90 miskal. Sama pula dengan 128 4/7 dirham menurut Imam An-Nawawi itu. Lalu satu miskal itu berapa? Satu miskal itu ditemukan 4,53 gram. Jadi 4,53 gram itu. Atau kalau dirhamnya sendiri, jadi satu dirham itu 3,17 gram itu. Dalam buku saya Fatwa-Fatwa Ramadan saya menghitungnya dari dirham. Kali ini saya akan menghitung dari miskal supaya beda ya. Tapi hasilnya ya sama saja itu. Nah, jadi satu retail itu sama dengan 90 kali 453 gram sama dengan 407,7 gram. Kadang-kadang oleh fuqaha, oleh para penulis itu dibulatkan 408 gitu. Nah, tapi kalau kita kalikan itu 400,7. Jadi itulah berat satu retail. Nah, kalau 5,5 retail berapa? Ya tinggal saja 5 sepertiga maksud saya. 5/3 retail itu berapa gram? Tinggal dikali 407. Jadi 407 dikali 5,33 gram sama dengan 2174,26 gram. Dengan kata lain 2 kilo, 17426 gram. Kalau disingkat 2174 kilogram. Nah, kita harus perlu tahu ini apa yang ditimbang itu. Nah, itu Harun Rasyid bersama Hakim Agungnya Abu Yusuf datang ke Madinah menghadap Imam Malik dan bertanya, berapa beratnya satu sak itu? Lalu mereka menimbang. Yang mereka timbang itu ya gandum. Nah, jadi gandum. Jadi satu sak gandum itu sama dengan 2,714 kilogram itu gandum. Nah, untuk kalau air berapa, beras berapa, kita perlu penengah, yaitu pengetahuan tentang berat jenis. Berat jenis suatu benda, yaitu perbandingan volume benda itu dengan beratnya itu. Yaitu ternyata berat jenis itu dinyatakan 1 apabila itu adalah air dingin. Nah, jadi air dingin 1 liter air dingin 4 derajat Celcius sama dengan 1 kilogram. Nah, jadi 1 liter itu sama dengan 1 kilogram air. Nah, ini bukan air tapi gandum. Nah, berapa berat gandum itu? Ternyata 1 liter gandum Hijaz, ini gandum Hijaz menurut ahli Mubarak itu beratnya adalah 0,79 kilogram itu. Jadi 1 liter gandum Hijaz itu 0,79 kilogram, enggak sampai 1 kilo. Nah, jadi kalau air berapa? Jadi 1 sak air sama dengan 2,17426 kilogram kali 100 dibagi 79, karena berat jenisnya 79 tadi sama dengan 2752 dan seterusnya kilogram, dibulatkan 2752 kilogram. Jadi yang sampean katakan, ada yang mengatakan 2,75 itu tuh berat air, bukan berat gandum yang ditimbang oleh Imam Malik bersama Khalifah Harun Rasyid. Gandum itu lebih ringan dari air, 0,79 bandingnya. Jadi 100 air bandingannya 0,79. Artinya tiap 1 liter gandum itu beratnya 0,79. Nah, kalau beras di mana ngitungnya?
Saya 1 bulan yang lalu membeli beras dan membeli semua alat timbangan dari Swalayan dan Beringharjo. Terus saya bawa ke UPT Peneraan Legal, kantor UPT Peneraan Legal Yogyakarta. Pak, tolong diperiksa mana yang sah menurut peneraan. Lalu dia katakan ini yang terbikin dari tembaga yang sudah ditera oleh kantor UPT Peneraan Legal dan di situ ada capnya. Nah, itu yang saya pakai. Yang lainnya walaupun sudah beli tidak saya pakai karena ada yang plastik dan macam-macam itu. Kemudian saya beli beras, saya masukkan dalam liter itu. Kemudian saya timbang dengan timbang yang juga sudah teruji, timbangan digital. Ternyata beras itu beragam sekali beratnya. Sejak dari 0,72, 0,73, 0,753, 0,753, 0,77, 0,94, 0,821, 0,2823. Itu yang paling berat berasnya yang saya peroleh. Lalu ya saya menimbang itu lalu menghitung. Lalu kalau kita ambil beras yang paling berat, biasanya beras yang baru diambil baru dipanen. Kalau beras sudah lama itu agak sudah kering, ringan dia. Nah, kita ambil beras yang paling berat. Nah, ini hitung-hitungannya. Berat beras 1 sak berapa ini, bermacam-macam. Berat beras 1 sak sama dengan 2,75 kg kali 0,823 sama dengan 2,26 kg. Jadi 1 liter beras ini yang paling berat yang saya temukan. Mungkin ada yang lebih berat lagi karena sangat baru, misalnya itu 1 sak itu sama dengan 2,26. Nah, kalau yang ringan ini beras ringan, ini beras dari UAD ya, itu gaji pegawai UAD. Itu 0,794 itu beratnya, yaitu sehingga perkaliannya 2752 kali 0,794 sama dengan 2,19 kg. Jadi 1 sak beda-beda tergantung jenis berasnya, berat ringannya beras. Tapi nggak ada yang lewat 2,5 kilogram. Jadi oleh karena itu penetapan 2,5 kilogram itu sudah jauh mengantisipasi perbedaan-perbedaan berat dari beras tersebut. Jadi itu, jadi nggak perlu sampai 3 itu, 2,5 itu sudah banyak mengantisipasi perbedaan berat dan perhitungan timbangan. Nah, jadi begitu. Jadi tampaknya menarik sekali perhitungan tentang zakat fitrah ini ya, Prof ya. Karena beda jenis beras begitu, beda beras kualitasnya barangkali itu juga ternyata beratnya juga beda ya. Tapi sayang sekali Prof, kita mungkin harus cukupkan obrolan kita, perbincangan kita. Insya Allah kita tetap terus bisa berdiskusi dalam program. Cuma catatan sedikit, seberat-beratnya beras tidak ada yang lewat 1 sak itu lewat 2,5 kilogram, nggak ada. Berarti paling berat tidak ada yang sampai ya 2,5 kilo ya Prof ya. Jadi 2,5 kilo itu untuk mengantisipasi berat beras yang berbeda-beda gitu ya. Baik para pemirsa sekalian, karena waktu juga yang harus memisahkan kita, jangan lupa terus ikuti program Tarjih Menjawab selama Ramadan. Insya Allah akan menemani para pemirsa sekalian. Dan mudah-mudahan para pemirsa bisa mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari para ulama-ulama di Muhammadiyah. Sekian dari saya mewakili teman-teman dan juga para panitia yang bertugas pada hari ini. Mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.